Dari pemerintahan desa mengucapkan selamat datang, selamat menjalankan tugas untuk menjalankan kegiatan KKN di Desa Bedarjo. Kami menerima panjenengan semua dengan baik dan mohon maaf jika pelayanan kami masih banyak kekurangan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pemerintahan desa. Yang di pojok di mana, yang di mana? Yang kita mana, yang pojok mana? Alhamdulillah dapat rumah. Alhamdulillah. Gunamu kayak soalnya cuma 2. Jadi kita mau masak apa guys? Sop, kita mau masak sayur sop. Sop. Tapi nggak pakai ayam ya. Sayur sop. Sayur sop ayam. Gua zoom langsung mukanya. Ih, ya Allah, Ci. Masa di sini sih? Kayak gini. Kayak gini nanti bawa. Enggak keprek kayak gini. Orang. Karena mesti dianyain juga oke. Dianyain juga oke. Ya Allah, sedih banget. Iya, emang kakak. Masa sama ini Makan siang kali ini bersama wedus-wedus ini. Terus enggak? 300.000 sih. Sebulan. Kerja bakti di makam. Saya kira Ngergunung, Mangkubumen, ada Kampung Lele ini kok. Kampung Lele, ada 10 kampung. Kok sakit kah namanya Mangkubumen itu? Itu Kampung Lele kan baru sebutan setelah ada itu kolam lele. Mangkubumen. Aslinya Mangkubumen. Kampungnya Mangkubumen. Nah, terkenalnya Kampung Lele. Nah, sepas Dewa sudah SBY ke sini itu. SBY. Ini kok Pak SBY mereka asing belajar mau pengen ngertos Kasih bantuan. Bantuan 1 miliar tapi kasus malah. Itu mulai kapan Pak jadi budidaya lele begitu? Budidaya lele tahun berapa ya? Sekitar 90-an maksudnya. Oh. Udah lama. Sini kan makamnya 2. Ini sama makam Kiai Mojo. dan itu di nama dikeluarkan apa umum nih? Sebelumnya cuma umum, cuma kalau dulu waktu mbah-mbah kami kan orang-orang terkhusus lah yang misalkan agamanya maju. Karena terakhir Mbah Kiai Mojo itu.
kiai ini malah mau tentang mriki nih, makam kene nih. Ya itu kan Tondano kan. Nggih. Tondano. Tapi keturunan sini semua kan. Tapi aslinya nggih mriki. Iya aslinya sih. Buka aja situsnya di Mojo ngoten. Kiai Mojo terang. Ngaman kok Kiai Khotib Gimana Arif ada makamnya. Kiai Mutoko, Kiai Hasan Besari. Hafal saya sini. Kiai Mojo, Kiai Jumal Sepuh, Kiai Jumal Arif, Kiai Khotib Gimana Arif, Kiai Murtoko, Mbak Hasan Ahmad, Mbak Abdul Syukur, Mbak Kiai Ghazali, Mbak Kiai Hasan Ahmad. Mas Khotib Gimana Arif itu yang terkenal kan. Kalau di situs itu kalau buka Google. Sekarang tarunan namanya Taruna Karya Bakti Manunggal itu yang kasih nama ya juga saya itu, tapi sampai sekarang tidak dipakai itu. Takabam kan Taruna Karya Bakti Manunggal tahun 91 atau 92 saya bikin itu. Tapi sekarang ya udah Mojo Wetan gitu aja. Tapi masih aktif itu, Pak? Aktif. Aktif. Nah, pun ini pun enten kata Sinoman nggih. Lah Sinoman ini hampir 100 nih. Mungkin yang ya, misalkan ada kegiatan kampung ikut aja nih, Bro. Iya. Ya, jadi biar masyarakat. Dulu saya seperti itu, makanya KKN itu sampai terkesan sampai perpisahan aja sampai nangis-nangis itu seperti itu. Saya ajak ke kampung-kampung, saya kenalkan masyarakat. Jadi setiap ada event khususnya keluarga saya ajak, saya undang semua itu. Iya. Jadi gampang akrab. Gampang akrab. Ini mbak-mbaknya ya, Nggih. termasuk. Ya. Nggih. Semester berapa? 6. Semester 6. Oh. Ini Pak. Iya. Iya. Ini adalah yayasan keluarga Trah Kiai Mojo. Di sini adalah masjidnya. Ini masjid yang di sini. Dan yang di sini itu adalah gedung TPA Kiai Mojo. Makam Kiai Mojo. Dulu nih makam keluarga Trah Kiai Mojo, sekarang jadi makam umum. Jambu. Oke. Oke, ini di sini ada kita sekarang ada di makam Trah Kiai Mojo, dan ini makamnya. Terus ada peninggalan sumber mata airnya gini. Ini makamnya dalam sini. Oh iya. Ada inisiatif dibikinkan gedung itu. Sekaligus ada kamar-kamarnya kan. Iya. Itu sebetulnya buat saya banyak keluarga biar jualan gitu. Tapi ketika gedung sudah jadi, saya lihat manajemennya, maaf ya, nggak cocok apa yang dengan saya harapkan, nggak fair lah, nggak terbuka. Saya nggak mau, saya mundur. Akhirnya ditempati cuma sebentar. Jadi untuk mengisi kekosongan kevakuman saya itu, yang aja cuma istri saya sama Bu Saripah yang ketua istrinya RT Pak Bari T2 itu. Cuma 2 aja. Berjalan berapa bulan, ada yang kan yang memberikan donatur, tapi nggak sampai ke ustadzahnya kan. Akhirnya madat. Tapi santri-santri saya bawa ke musola Al-Ikhlas semua. Jadi sampai sekarang cuma ditempatin keluar. Kemarin katanya mau ditempatkan di situ. Iya. Ini sing aula mau lah, karena sing main kono. Yang aula. Nah, terus pas cari nih kok kayak ini ibu terus ada tindak teng Karanganyar sama pripun 2 Iya. minggu. Ya sebetulnya sih
kalau saya loh yang namanya ditempati, apalagi kan apa ya, untuk tugas yang mulia kan mestinya kan kalau nggak dianggap milik sendiri loh, ini kan milik umum, sebenarnya nggak apa-apa. Ya di tempatnya Pak Sri Yudo juga nggak apa. Ini saya juga punya rumah kosong, nggak apa-apa kalau mau tempati. Kosong nggak ada yang tempati. Ini kosong. Mungkin kontrak ya, Pak. Memiliki buatan payu. Ibu malah saya punya bawah tanah itu, yang warung bawah kamar itu. Sekarang masih ada itu Pak yang ziarah ke Kiai Mojo makamnya. Kadang malam Jumat masih banyak tuh dari Cepogo sana, di kecamatan Cepogo. Cepogo kan mungkin apa ya, dulu kiai sana mungkin masih turunan sini. Kemarin saya ceritakan sama Mas Mustafa kalau di sini tuh dulu itu zaman Mbah Kiai Mojo tuh. Kalau mungkin sampean buka kan YouTube, nah kalau mungkin di Google kan ada itu apa silsilah Kiai Mojo, nanti lihat aja itu, pasti Mojo sini juga masuk, termasuk Kiai Badiran. Aku baca katanya spiritualnya tinggi gitu ya Pak. Mbah Kiai Mojo itu Apa? spiritualnya kuat, tinggi. Iya. Dulu kan kudanya sering dikasih di kebun saya situ. Dulu ada kuda. Maka dulu pas waktu dibikin rumah pertama ditempatin adik saya itu enggak kuat tuh. Sering ada suara jaran bunyi gitu loh. Terus saya suruh nirakati kakakku. Udah, buatan ora repot. Biasa, enggak. Enggak dikerjain kalau di samping. Tapi yang makamnya itu makam umum jadinya Pak. Iya, dulu dari luar tuh khususnya di Tegalrejo. Dukuh Tegalrejo, bukan dari desa Tegalrejo loh. Kan ada Dukuh Tegalrejo, ada desa Tegalrejo. Iya. Nah, Dukuh Tegalrejo itu yang tokoh-tokoh agama sering dimakamkan di sini. Oh, tokoh-tokoh. Tapi sekarang nggak ada, khusus orang sini aja. Tapi kalau dulu tuh orang-orang yang terkenal aja dimakamkan di situ. Yang terkenal ya. Orang-orang sini malah nggak kanggu, bukan kanggu. Jadi diarani abangan, abangan ini nopo kuwi ora. Kalau mau ziarah misalkan saya tunjukkan mbah-mbahnya, kiai-kiainya. Dulu banyak orang yang apa ya, ziarah ke situ sampai nginep berapa hari gitu loh. Sampai nginep Pak. Iya. Makam. Itu Sampai ngapain? Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Malah dulu dari Jawa Timur sana. Dulu tuh Mas pernah ada orang benerin itu loh, sirap itu yang di depan pintu masuk ke makam tuh. Kan ada gapura kan? Ada. Kan dulu itu genteng zaman dulu. Iya. Kan mau diganti. Enggak, naik aja. Saya pas lihat dengan mata saya sendiri. Naik enggak baca bismillah, dilempar ke sungai itu. Sungai sebelahnya itu. Iya. Tapi kena batu-batu padas tapi enggak apa-apa. Saya tanya sakit enggak, Pak. Enggak, ini mang bismillah rien, nembe munggah. Terus di cungkup-cungkupan dulu ada ya apa ya, peninggalan zaman dulu kan tanah itu harganya miliaran kayaknya, katanya loh, sampai dicolong uang. Ada 4 tempat itu, 4 cungkup itu kan atasnya kan seperti keraton-keraton, tapi terbuat dari tanah, dimaling uang. Tapi kalau nggak berilmu tinggi ya nggak akan mungkin bisa. Ada orang mau ziarah situ lewat, nggak lewat Juru Kunci lah. Itu dipindah di pinggir kali mau diinjak kebo. Ya kalau situ masih sakrawa. Masih kuat. Masih kuat.
Ada yang orang katanya mau cari ilmu kekebalan, tepatnya Mbah Jumal Sepo yang paling ujung sini. Ya, biasanya tempatnya Mbah Khotiman Arif itu. Kalau mau ziarah. Terkait mata air sing ngajengan makam itu. Nggih. Niki rene napa nggih? Yen mandi napa teng mriku napa pripun Mas niku? Nah, kalau saya pernah diceritain namanya Mbah Muhtaro. Cuma saking tingginya ilmu, kadang-kadang kayak orang bilang. Tapi kalau pas nggak kumat, mejang saya itu seperti guru sama murid. Nah, cerita masalah zaman-zaman dulu. Oh, Mbah Kyai Mojoin dhisik ninggal resik-resik misalkan. Resik ada yang lentok tahu. Arit sing cendak. Arit sing cendak sing nggo nyusuki niku. Nah, ketinggalan dicabut metu keluar airnya. Terus jadi sumber air itu. Jadi 3 tempat seperti saya ceritakan itu. Di tempat musola itu, terus depan makam yang satu situ sebelah. Sekarang dibuka lagi kecil. Dulu besar. Orang pada minum ke situ ambil airnya. Dulu ndak ada sumur sini. Ya zaman dhisik kan ngoten niku lah. Mboten enten sumur. Kabeh juga banyu ten mriku. Ngangsu. Terus di atasnya ada pohon apa? Gayam. Pernah dengar gayam belum? Dereng. Gayam iki sing kaya apa ya? Mosok sing cewek-cewek mboten ngertos gayam. Mboten ngertos. Nah? Enggak, yang digodhog. Bayam. Bayam. Oh, beda. Kayak. Ini kayak kayak makanan. Gepeng itu Mas. Nggih, gepeng, kados jengkol. Oh, nggih. Nah, kayak jengkol tuh. Nggih, kados jengkol. Ijo nanti dibelah apa dikupas terus bentuknya kayak jengkol gitu. Nanti direbus terus dimakan kan kayak ubi itu. Kan sumber airnya kuat itu kalau gayam. Sumber airnya. Kamu lihat di sumber-sumber air kalau nggak gayam pohon beringin. Kamu lihat di tempat-tempat lah Janti itu kamu cari pasti di bawah ada pohon beringinnya, ada pohon gayamnya. Karena memang dua tumbuhan itu paling banyak mengeluarkan air. Maka sumber-sumber air biasanya di bawah pohon itu. Niki umbul paling cakep pundi, Pak? Mriki saking kathahe umbul kok, Mbak. Sidowayah niku apa sumber airnya luar biasa. Niki pun Klaten iki. Oh ya Allah. Niki lho niki Klaten niki. Ya simbol lewati Mas semangat itu. Oh iya umbul Tirta Kamu iki sing arep kecamatan. Tirtomulyo ngarep kecamatan itu masih sawit. Niku sing Klaten nggih. Ya niki pun Klaten iki. Perbatasannya jembatan ini. Iya, jembatan ini. Oh. Jadi lintas kabupaten. Iya. Lintas kabupaten. Saya kamu kegiatan juga ikut situ. Ya, memang dan saya biasa dari muda seneng lah berkumpul. Iya. Waktu kuliah aja temu apa sama teman sampai dianggap keluarga tuh Bang. Yang kemarin saya kirim doa itu Bengkulu itu ke bapak angkat itu. Temen kuliah di UMS. Mungkin ada teman-teman yang tanya terkait apa kok saldo di masjid banyak. Nah, niku Di Musola. musola itu. Musola. Oh iya. Itu kan setiap malam Jumat kan ada seperti kegiatan tadi malam hajatan itu. Ya kadang-kala orang titip doa. Kasih infak lah, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1 juta. Nah, tergantung keikhlasannya. Kita doakan. Terus orang mau punya hajat misalkan, ya mungkin nanti kamu tanya aja orang sini lah, mungkin gimana? Ya, enggak. Kalau saya kan Riyatuh dari 8 tahun Pak.
Jadi di musola itu saya nggak keluar dari musola itu 8 tahun. Dari tahun 88 sampai 96. 96 nikah baru saya keluar. Tanya orang sini. Jadi kalau pas dikasih makan orang ya makan, kalau enggak mau ngerokok sama hitang aja. Dulu musola itu tempat yang paling angker. Nggak ada orang sama sekali yang berani ke sana. Satu-satunya cuma saya. Kenapa Pak? Kenapa angker itu? Ya gimana? Namanya angker ya. Enggak. Kalau sekarang sudah mulai tahun 97 itu sudah ada yang mau masuk. Setelah saya nikah loh. Setelah 96 saya nikah. Nah, 97. Tapi kan saya berlanjut tetap di situ. Mau saya Imam Mukim kan. Nah, akhirnya kan orang pada sana tidur di sana terus ada yang ngikutin namanya Suratman. Duku mriki. Ya, Suratman Duku sini mulai saya ngaji juga. Ya, terus ikut tidur, terus tambah orang, nah, akhirnya terus. Penyebab orang takutnya itu apa Pak? Ya apa ya? Sana banyak keajaiban lah. Spiritual. Ya. Jadi pernah saya habis mau maghrib, namanya Mbak Hasan tuh, masih ingat betul tuh. Istri saya juga mungkin ingat ya, termasuk santri saya kan. Ada ular kecil, pun paling sak gini dan kecil. Mau diinjak sama namanya Mbak Hasan itu. Saya suruh, mbah, enten sawer mbah. Bosone sawer kan. Endi le? Lah niku ngandhap jenengan mau minggirian klebu saya. Saya minggir klebu saya. Masuk ke peralon yang 4 dim. Tapi kok saluran air tertutup. Ya saya carikan tepung pisang itu. Kasih garam keluarnya segini. Iya. Itu banyak orang yang tahu. Masuk ke Blumbang itu dek gila. Kalau pinten sampai mau ini apa survei Blumbangnya. Mboten ketok ketutupan cor niku. Nggih. Tiga volume niku nggih enten surat. Nggih. Jadi sampai orang keturunannya sing mriku ya atas Pak Jaino niku mau bangun apa aja di situ kalau belum saja enggak ada yang berani. Pak Arno pulang dari Malaysia. Saya punya santri baru berapa itu? Ngasih uang 90.000. Uang tahun 89 80.000. Nah, sulung ini. Pade Mbak Blumbangan itu ditutup mawon, kersane mboten kebak dong pring. Baru kebilang begitu. Pulang dah jadi jadi keruyukan orang. Kecek-kecek. Tapi setelah dicabut pun betul saya ditutup Pak De Blumbangnya sembuh langsung sembuh. Terus Mbah Yoto sendiri yang punya ini. Lah Blumbangnya dibangun aja bisa dipasangi batu lah. Baru bilang begitu gigit ular. Sana tuh pokoknya ular yang paling. Saat ini pun ya enten tapi pun tidak seperti itu, cuma biasa aja lah. Enggak, kali ini Pak Mangla sing perlu diperhatikan dari kan kita juga dari orang luar nggih, mungkin belum tahu dari isinya, mungkin hal-hal yang untuk diantisipasi ngoten. Dari kita masih ngelakuin apa, yang nggak boleh ngelakuin apa ngoten. Kalau untuk sementara enggak apa-apa. Enggak apa gitu. Nah, asal enggak negatif enggak apa-apa. Seperti kalian ceritakan kan, orang mau masuk ke sana padahal yang bersinggone itu mau masuk biasa. Sampai lebih biasa tuh. Tapi kok ada orang yang mau masuk katanya nggak bisa. Bope nopo. Enten tiyang, Mbak. Enten ajeng mlebeten lokasi musola nggih, pokoke pergumunan musola. Tapi perewangan katanya. Tukang pijit. Mau mijiti Mbah Yoto yang punya musola itu. Mau masuk ke situ nggak bisa. Kacanya ditutupi. Nah, kan kula tak ngerti lho. Loh, kok ora iso nopo dalan padang ngono. Dari beberapa segi lho, Mbak. Dari sebelah makam. Dia kan ada jalan tuh sebelah makam, sebelah barat makam. Masuk situ kacanya stop.
terus lewat depannya Pak Harno stop, lewat kita jalan mau ke musola itu di stop. Sini top sopo enten Pak, pokoknya enten sing akhirnya mbahnya itu diangkat ke rumah sebelah ke tempatnya anaknya. Nah itu dan berikut tersepak kayak syarat suruh ngambilin daun apa daun bambu itu 4 biji. Nah, terus ditekoni kalau putrane sing Mbah Yoto niku. Ngopo to Mbak ribet men arep mijeti sing mbok ndadek kon ngotong-ngotong abote kaya ngene. Mula mboten saged mlebet Mas. Lah mboten saged mlebet napa? Kirangan pokoke kula dicegak-cegak lah. Terus lah kok kon golek dongpring bareng napa? Nah, pokoke kudu njaluk dongpring king mriko 4. Cuma mau mijitin to. Coba bayangin ya. Kalau kita secara mata kasat mau nggak kelihatan, gitu. Tapi nggak dipercaya, terbukti dia sendiri nggak bisa masuk. Pengakuannya dia loh. Yang Mojo Kulon nih, begini dhisik kalih Mojo Kulon nggih mboten saged. Misalkan apa duwe bojo Mojo Kulon kalih Mojo Etan mboten saged. Enten pun gagal ya. Sampai Udah punya anak gagal. masih gagal itu Bisa. atau Bisa. Kalau enggak yang satu mati. Jadi nggak ada yang berani sampai sekarang. Karena orang dulu bertahan begini sampai punya anak kan berarti berhasil kan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ada ujian-ujian terus gitu ya kalau mau digabung. Iya, dulu kan mungkin apa itu sudah termasuk yang kalau orang dulu nah sabdane wong kiai sepuh nen Mojo karo Mojo Kulon iki ora kena rabi lah. Oke, Semua gagal. Namanya Indra itu sudah punya anak satu, sekarang malah bisa. Kalau Mas Mustafa beserta teman-teman enjoy aja ke sana. Asal dekat Pak Wali siap, nggak apa-apa. Yang tempat wudhu itu dulu tempat sanggar saya pikiran di situ. Tapi belum seperti itu, masih banyak pohon-pring. Nggak, diunjuk Mbak. Mbak iki pundi daleme? Sragen, Mbak. Klaten, Pak. Laten pundi? Masjid Al-Aqsa. Oh, Masjid Al-Aqsa. Mbak. Dari Solo, Pak. Solo. Nggih. Mbak, Bagi. Baki. Ngerti kabeh tidak kabeh. Nggih. Ini Klaten ini paling atuh Mas Dendi. Terus kacan lu 12 temen. enak sing masak masa Mboten alamat-alamatnya jauh-jauh apa? oh enak sing endi Yang jauh kan? Lurah. Lurah. Magetan. Magetan ada. sama Karanganyar itu muda loh Ya, saya enggak pernah saya misalkan ya tua muda saya kumpulin. Saya di sini tuakan. Nggih. Pasrah manten, terus ngurusin zikir tahlil, ngurusin orang meninggal, udah bumi orang meninggal, saya semua tuh. Kegiatan ini ku nggih anu Mas, mayoritas nggih sing ibu-ibu nggih kersane wong tetes mayoritas Mas. pakai Lajeng bapak-bapak nggih sabin, terus wonten ingkang ternak nggih anu Mas. Ternak nggih wonten ingkang dagang nggih wonten macam-macam Mas. Kaya wonten. Mungkin terkait kegiatan bapak-bapak sendiri ngoten niku biasanya pun nopo pripun misal nopo kelupaan dulu nopo selapanan terkait Oh, niku menawi masalah kegiatan anu ta Mas. nggih kegiatan bapak-bapak ngoten Niki menawi malam Jumat nggih niku masjid mereka, musola mereka, masjid mereka niku bapak-bapak niku tahlil. nggih Kegiatan ta Mas? nggih Lajeng ibu-ibu menawi malam Minggu Nggih. niku yasinan. nggih Terus sanes-sanesipun apa meneh? nggih kegiatan yang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu namun masih salah satunya niku nggih Nggih. kegiatane. Nah untuk dadosnya tadi untuk kumpulan bapak-bapak terkait rapat itu mboten enten nggih niku. Oh, anu Mas, menawi napa nggih? Pada serapan dino tiap tablis kendulan niku diwontenke anu Mas.
arisan. Ridwan. Kamu duduk di sana, duduk sana, duduk sana, duduk sana, duduk sana. Dihormati cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Setan, setan, yes. Allah, Allah, yes. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa katanya ngaji di rumah. Coba lihat bacanya apa ini? Udah baca dulu. Ini bacanya apa? Bacanya apa ini? Ora. Bacanya apa? Ini bacanya apa? Ayo cepat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak serta Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah ingkang kawula hormati, ugi Mbak-mbak, Mas-mas KKN saking Win Raden Mas Said Surakarta ingkang kula hormati ugi. Coba kamu di belakangnya, kamu jadi nanti rasain jawabannya ya. Terus ada yang ngomong bang, B A B B A B A. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Barisan dulu. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. 1.000 per liter ya Pak? Per liter 7.000. Tapi niki sekarang agak biasanya sih 1.500. ya, betul. Iya. Padahal 10.000 sampai sekarang. Wah, nggak pernah. Mulai kayak kuduan. Iya dong. Pikar. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Itulah kabinal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa.
yang dapat berdoa, mendoakan kepada anak-anak dari Yayan Surakarta, semoga ilmu anak-anak bermanfaat di Dukuh Mojowetan ini, dan apa yang menjadi cita-cita daripada anak-anak KKN Allah memberikan kabul, apa yang menjadi cita-citanya diizin dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai warga masyarakat Mojowetan juga mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila dalam kami menanggapi kehadiran anak-anak KKN dari UIN Surakarta mungkin kurang berkenan, kurang tanggap kepada apa yang diperlukan dari adik-adik, karena memang saya secara pribadi tidak tahu apa menjadi program dari adik-adik KKN di Dukuh Mojowetan ini. Maka kami berharap semoga pertemuan ini menjadikan kita menjadi anggota keluarga. Jadi anak-anak KKN di sini bukan kamu, tapi saya anggap sebagai saudara atau keluarga yang aktif di tengah-tengah Dukuh Mojowetan. Maka kami berpesan kepada adik-adik KKN, jangan lupakan kami. Saya sangat terharu dan mengapresiasi apa yang menjadi kegiatan daripada adik-adik KKN yang telah membantu kami sepenuh hati. Terbukti bahwa adik-adik atau santriwan-santriwati itu sehati dengan adik-adik. Itu menunjukkan bahwa hati nurani adik-adik sudah terpaut di dalam hati anak-anak santriwan-santriwati oleh Mojowetan. Maka harapan kami semoga kekeluargaan kami, pertemuan kita jangan sampai hanya selesai sampai tugas daripada adik-adik KKN di Mojowetan ini selesai, tapi semoga menjadi sambungan silaturahmi kekeluargaan antara adik-adik dimanapun berada dan dimanapun alamat adik-adik. Semoga kita dipertemukan kembali di waktu yang berbeda. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada adik-adik yang telah tulus ikhlas membantu kami. Hanya kami serahkan kepada Allah. Semoga apa yang menjadi keinginan, cita-cita, harapan daripada adik-adik mulai saat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan semoga menjadikan berkah daripada adik-adik semuanya. Sekali lagi kami selaku takmir Mushola Al-Ikhlas dan umumnya warga masyarakat Mojowetan hanya mendoakan semoga kepergian adik-adik dari Dukuh Mojowetan untuk menuju ke Bandung dan ke kampung halamannya masing-masing senantiasa diberikan umur panjang, sehat jasmaniah dan rohaniah, dikaruniai rezeki yang melimpah dan berkah, dan semoga selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan untuk menghadiri apa yang menjadi penyampaian kami sebagai wakil dari warga masyarakat Mojowetan, dan khususnya anak-anak santriwan-santriwati Dukuh Mojowetan. Semoga sekali lagi, semoga dan semoga apa yang telah adik-adik buktikan di Dukuh Mojowetan menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Desa Tegarejo, saya atas nama dosen pembimbing lapangan dan atas nama seluruh mahasiswa kelompok 121 dan 122 derek pamit niki Bapak, apabila ada kesalahan yang anak-anak kami lakukan
atas nama saya pribadi dan atas nama sedoyo mahasiswa yang ada di sini dengan jumlah 24 mahasiswa, mohon maaf atas segala kesalahan mungkin di dalam tindak tanduk, ucapan, sikap dan sebagainya kurang berkenan di warga sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan setidaknya dengan KKN satu bulan ini ada manfaatnya bagi masyarakat, bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa juga tahu ternyata teori itu tidak selamanya sesuai dengan praktek, bisa sama, bisa setengah sama, bahkan bisa tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami dari pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua, Ibu dosen selaku pimpinan KKN di Desa Tegarejo ini sangat bermanfaat sekali bagi warga Desa Tegarejo. Banyak sekali kami juga melihat kegiatan-kegiatan yang panjenengan semua lakukan, dari TPA, kegiatan PKK Posyandu, kegiatan sosial, gerak jalan, nonton bareng juga kemarin, terus kegiatan di balai desa, kegiatan sampah kemarin, juga yang terakhir kaitannya pun dengan kegiatan untuk pengajuan proposal panjenengan yang sudah kami tindak lanjuti di sebelah utara Pencetak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Banyak sekali BAM itu balik ke rumahnya masing-masing dan menanyakan kaitan dengan KKN kan sudah selesai. Banyak sekali yang merasa kehilangan dengan selesainya KKN di Desa Tegarejo. Intinya kami dari pemerintah Desa Tegarejo dan mewakili warga Desa Tegarejo mengucapkan banyak terima kasih sekali pada mahasiswa-mahasiswi KKN Adi Masahid Surakarta. Semoga kebaikan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah KKN di Desa Tegarejo ini panjenengan semua bisa melanjutkan kegiatan panjenengan masing-masing di kampus UIN Adi Masahid Surakarta dengan lebih baik dan tanpa halangan suatu apapun. Saya kira cukup sekian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.